Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nur Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas berbagai dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makan bergizi nasional gratis. Dan pemirsa ketahui juga bahwa program makan bergizi nasional gratis ini yang digelar pemerintah sejalan dengan program Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan asupan makanan yang bergizi. Dan Muhammadiyah ini juga mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti MOU dengan Badan Gizi Nasional yang sudah ditandatangani pada sidang Tanwir Desember 2024 lalu. Dan saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan langsung saja kita sapa dan berbincang bagaimana terkait program makan bergizi secara nasional ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Prof? Kabar baik insya Allah. Kabar baik insya Allah, setiap hari, setiap pekan ya Pak Prof ya, insya Allah awal tahun yang baik. Nah Pak Prof, terkait dengan tadi program makan gizi nasional. Nah itu kalau dari Muhammadiyah sendiri melihat pentingnya gizi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu seperti apa Pak Prof? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, program pemerintah yaitu pemberian makanan bergizi kepada siswa itu sangat strategis dan sangat bermanfaat sekali. Mengingat anak-anak Indonesia ini adalah anak-anak yang secara indikator kesehatan mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kekurangan gizi, stunting, ya, orang yang pertumbuhannya kurang bagus, kecerdasannya juga terbatas. Banyak anak-anak yang berada di grassroots, terutama orang-orang miskin pedesaan maupun orang miskin perkotaan, mereka tidak memperhatikan gizi. Yang penting ada makanan, karena keterbatasan ekonomi keluarga. Maka ketika Presiden Prabowo menjanjikan adanya makanan gratis bagi siswa sekolah, itu dengan sangat antusias seluruh masyarakat menyambut baik. Ya. Dan apalagi Muhammadiyah menyambut baik, karena itu ada dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah maupun surat Al-Maidah. Al-Baqarahnya ialah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum min. Hei manusia, makanlah makanan yang halal, thayyiban bergizi, ya. Fil ardi, di seluruh bumi. Jangan engkau mengikuti ajakan setan, karena setan itu adalah musuhnya. Kalau setan kan memberi pengaruh pada manusia, makanlah sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang tidak bergizi dimakan. Tapi Allah menghendaki kualitas bangsa, kualitas kita manusia itu adalah kualitas yang unggul. Ternyata memang negara-negara yang punya kebijakan pada rakyatnya adalah untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi, seperti Jepang, Cina, Eropa, itu relatif anak-anaknya lebih pintar dan pertumbuhannya lebih baik lagi. Oleh karena itu saya kira itu gagasannya Pak Prabowo itu perlu kita dukung dengan baik. Baik, Masya Allah. Yang bahkan sebelumnya oleh Muhammadiyah sudah dilakukan ya Pak Prof ya. Jadi terkait makan dan minum juga tidak hanya makan dan minum secara baik, namun tadi secara harus ada gizinya dan juga halal ya tentunya Pak Prof. Pak Prof, terkait makanan kesehatan dan gizi sendiri nih, kalau dari Muhammadiyah sendiri, adakah kerjasama gitu untuk kelanjutannya dari MOU yang sudah dilakukan dengan stakeholder yang terkait Pak Prof? Ya, jadi saya itu dulu ke Muhammadiyah ya menyambut baik, siap. Program ini sangat antusias dan respect ya.
Sehingga pada Tanwir Muhammadiyah ke satu di atau Milad Muhammadiyah ke 112 di Kupang sengaja mengundang kepala khusus ya, kepala Badan Gizi Nasional, lembaga yang memberi makan bergizi secara nasional, Padadan. Dan kita langsung MOU antara ketua umum dengan Pak Ketua lembaga yang membidangi gizi itu. Dan kita ingin dengan secara tegas kita mendukung dan kita akan melaksanakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan sekarang kemarin diperkuat lagi ketika ada acara di Garut, di Darul Arkom, itu ada MOU antara UM Bandung dengan Darul Arkom, itu soal makanan, pemberian makanan bergizi. Dan kita meninjau kesiapan dapur dan juga peralatan serta bahan-bahan makanan juga sangat luar biasa. Dan waktu itu pun didemonstrasikan 110 anak makan bersama di ruang kelas. Jadi itu antusiasnya Muhammadiyah menyambut program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Apalagi diemel-emel dengan gratis. Saya kira tidak diemel-emel gratis pun mereka akan senang, itu merupakan ya, satu motivasi pemberi semangat dari pemerintah untuk dilaksanakan. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang kaya raya ya, orang-orang kelas atas, itu pemberian itu tidak begitu susah ya, karena mereka punya modal, orang tuanya pun yang masuk ke mereka itu orang-orang kaya, dan di rumahnya pun mereka tidak masalah sudah makan bergizi. Tapi bagi masyarakat sekolah-sekolah yang di daerah, kayak SD, SMP yang masih berada di kampung-kampung, itu mereka sangat terbantu dengan adanya program pemberian makanan gratis bergizi bagi siswa-siswa sekolah. Baik. Artinya sudah langsung konkret dilaksanakan, dijalankan ya Pak Prof dengan dukungan ini. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu terkait tema kali ini. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU, dan kita masih membahas mengenai makan gizi nasional secara gratis. Tadi Prof sudah sampaikan Muhammadiyah juga sudah konkret ya mendukung program dari pemerintahan yang baru ini. Nah, Pak Prof, untuk selanjutnya kalau sosialisasi sendiri dari organisasi Muhammadiyah nih kepada stakeholder terkait, khususnya kepada sekolah-sekolah atau pesantren Muhammadiyah hingga ke grassroots, itu seperti apa Pak Prof? Ya, saya kira itu bagian Majelis Dikdasmen ya. Oke. Majelis Dikdasmen membuat semacam satuan tugas untuk mensosialisasikan dan mengusahakan agar sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada pelaksanaan dari program memberi makan gratis bagi siswa, makan bergizi bagi siswa. Saya kira itu sudah berjalan dan kan dimulai kemarin ya, tanggal 6 Januari memulai program ini dilaksanakan serentak di sekolah-sekolah. Tapi mungkin ada yang belum terlaksana karena mungkin keterbatasan dan jauh jangkauan dari tempat pusat di mana makanan bergizi itu ada. Tapi secara umum sudah seperti itu. Dan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum terjangkau oleh dana pemerintah, mereka bisa mengadakan sendiri dulu. Dengan kekuatan yang itu kan 10.000 per anak. Jadi 10.000 per hari, umpamanya kali 5 hari kan 50.000. Baik, Pak Prof. Nah, Pak Prof, kalau kan memang sudah ada kerjasama dengan Badan Gizi Nasional tadi ya yang Pak Prof sudah sampaikan. Nah, untuk memastikan kembali terkait gizi yang sudah disampaikan lah begitu ya kepada para siswa, itu bagaimana Pak Prof? Maksudnya? Memastikan kembali gizi yang sudah tersampaikan dari itu jadi juga, ada standarisasi. Jadi 10.000 itu ada standarisasinya. Ada daging sedikit, tempe, tahu, sayur, buah sudah komplit di sana. Dan itu ada
tim monitoringnya. Kenapa 10.000? Pemerintah mempunyai pandangan kalau 15.000 atau 20.000 nanti akan diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau hanya 10.000 kan keuntungannya paling Rp500, jadi perusahaan besar tidak akan mengambil. Maka itu dipersilakan pada UMKM, perusahaan-perusahaan kecil yang mereka butuh lah berapapun juga keuntungan yang mereka dapatkan. Soal kualitas itu ada tim kontrolnya. Bahkan kalau satu perusahaan dia tidak memenuhi standar ya diberhentikan. Diganti Tidak ya begitu. dilanjutkan lagi, dicarilah yang lain. Ya. Oleh karena itu mungkin jangan khawatir lah. Standarisasi itu diadakan. Minimal ada nasi, ada protein hewani, protein nabati, dan buah. Apalagi kalau ditambah susu. Ya. Sehingga jadi lengkap ya Pak Prof. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna jadi Katanya cuma lengkap. susu sapi itu agak langka. Kemarin itu mau ada susu apa itu penggantinya itu. Yes, bukan susu sapi, bukan susu kambing, tapi ada susu apa yang nilainya hampir sama katanya dengan susu sapi. Ya itu Susu. mungkin kita karena diproduksi susu di Indonesia itu sangat sedikit karena tingkat orang yang biasa minum susu pun sangat sedikit di sini. Kesadaran gizi masyarakatnya masih kurang begitu ya Pak Prof. Nah, saya kira kalau ditanya di survei mungkin dari 10 orang 1 orang mungkin yang suka minum susu. Yang lain. Termasuk saya juga masih jarang Pak Prof. Jadi harus dibiasakan memang udah sejak kecil Baik, minum baik. susu. Baik Pak Prof, lalu kalau terkait strategi dan pelaksanaannya itu kan dari Muhammadiyah sendiri, apa strategi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mengembangkan program ini hingga bisa terus berlanjut Pak Prof? Ya kalau Muhammadiyah kan kerjasama dengan penyedia modal, penyedia uang ya, dalam hal ini pemerintah yang menjamin itu. Tapi Muhammadiyah pun mungkin tidak terlalu menunggu, dalam arti bisa di reimbursement, jadi bisa dimintain lagi penggantian kalau memang itu telat. Malumlah mekanisme keuangan Indonesia itu tidak terlalu lancar lah. Beasiswa pun begitu, yang harusnya tanggal 1 cair, tanggal 10, tanggal 11. Nah itu juga untuk menghindari kekosongan dari pemberian makanan, ya kita harus menyediakan punya backup dana yang nanti diganti oleh pemerintah. Katanya berapa triliun itu untuk 1 tahun itu dana yang disediakan pemerintah untuk makan gizi gratis setiap hari selama 5 hari. Baik, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMU, dan kita masih menarik membahas makan gizi gratis secara nasional. Pak Prof tadi sudah menyampaikan juga Muhammadiyah ada kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan bagaimana program-program yang sudah dilakukan dalam waktu dekat ini ya Pak Prof ya. Nah Pak Prof terkait pelaksanaannya sendiri, tentunya kan ada tantangan sendiri ya Pak Prof ya. Nah itu dari Muhammad sendiri bagaimana menangani kekurangan sumber daya manusia begitu dalam pelaksanaannya? Apakah ada dimanfaatkan pemberdayaan sumber daya manusia dari kader-kader Muhammadiyah? Ya, begitu, ya. Pak Prof. Saya kira Muhammadiyah menyediakan sumber daya manusia, yaitu terdiri dari para ibu-ibu Aisyah ataupun orang-orang yang mempunyai kapasitas kemampuan untuk pengadaan pemasakan. Adapun bahan-bahannya ya diusahakan itu dari para petani UMKM yang ada di Indonesia, tidak impor lah. Semuanya mengenai nasi, beras, terus macam sayur mayur, daging atau ikan ya. Terus juga susu diusahakan ya, produksi dalam negeri. Dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat ya. Nanti para petani dengan semangatnya mereka menanam sayur-sayuran sehingga karena itu dibeli. Karena dibeli oleh penyedia bahan secara terpusat dan berantai terus ya, sehingga ya ini sangat strategis, akan menjadikan tidak hanya para juru masak saja, petani, pedagangnya mungkin akan ikut
terpompa semangatnya, dan mereka mengadakan semacam gerakan-gerakan untuk pengadaan barang-barang seperti itu. Termasuk itu peralatan. Kan itu harus peralatan, ada sendok, ada mungkin piring, itu kan harus diadakan. Itu berapa juta anak. Sangat banyak ya Pak Itu Prof. sangat-sangat banyak anak-anak di Indonesia itu yang ya mungkin sekarang 8 jutaan gitu. Lebih Itu Pak kan Prof. akan menjadi semangat pendorong ekonomi masyarakat menjadi semangat lagi. Yang sudah merepem seperti sekarang karena akibat pandemi Sebelumnya. sekarang mulai lagi hidup, Bangkit karena kembali. ada permintaan pasar untuk kebutuhan memberi makan bergizi bagi anak-anak sekolah. Masya Allah, sangat menarik ya Pak Prof ya. Artinya dalam program makan gizi nasional ini saling ada kebermanfaatan yang dirasa begitu ya, hingga ke grassroots ya Pak Prof. Pak Prof, kalau dari Muhammadiyah sendiri nih untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi itu seperti apa? Karena tadi kita sudah sedikit membahas bahwa kesadaran masyarakat sendiri itu masih kurang gitu terkait gizi, khususnya tadi minum susu. Kalau dari Muhammadiyah sendiri bagaimana Pak Prof programnya? Masyarakat itu kurang menyadari itu karena beberapa faktor ya. Yang pertama faktor miskin. Jadi jangankan untuk memberi makanan bergizi, untuk beras saja mereka. Ada beras saja sudah cukup bagi mereka itu. Lauknya itu dengan garam, ada dengan kerupuk. Gitu. Itu dengan kemiskinan. Yang kedua karena pengetahuan. Masyarakat kita itu masyarakat yang lebih mementingkan karbohidrat. Kalau nasinya sepiring metung, itu sudah cukup. Mereka. Dia tidak mempersoalkan pakai apa. Bahkan yang dipentingkan oleh bapak-bapak merokok. Daripada membeli telur, lebih baik mereka merokok. Jadi banyak faktor, termasuk juga mungkin ketersediaan bahan-bahan untuk dimakan. Mungkin ada sebuah daerah yang hanya menyediakan karbohidrat saja. Bayangkan aja makan itu rata-rata nasi karbohidrat, kerupuk karbohidrat. Gitu. Tepung ya. Yang lain tuh bisa kadang-kadang tidak begitu bergizi. Oleh karena itu penyadaran itu penting kepada masyarakat, edukasi pada masyarakat supaya mereka makan. Karena yang menopang kesehatan itu pertama berjemur pagi hari, kedua makanan yang bergizi, ketiga minum air putih yang cukup, keempat istirahat, ya, dan yang kelima berpikir positif. Yang keenamnya punya teman untuk bicara. Biasanya orang-orang begitu itu sehat, panjang umur gitu, karena terpenuhinya aspek-aspek itu. Baik. Kalau tidak ya, tapi itu secara logika ya, secara analisis kesehatan. Tapi soal panjang umur kan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara analisis kesehatan seperti itu. Namun secara logikanya harus tetap seimbang ya Pak Prof ya. Baik, Pak Prof, kalau dari Pak Prof sendiri terkait dengan program ini ke depannya nanti akan seperti apa sih Pak Prof? Ya, saya kira kalau konsisten pemerintah tidak terpengaruh oleh kebutuhan-kebutuhan yang lain sehingga mengabaikan hanya seperti gebrak uyah kalau kata orang Sunda. Artinya itu hanya sebagai sebuah program yang populer dan nantinya diabaikan, ya mungkin akan hilang. Tetapi selama pemerintah selama 5 tahun ini menjadikan program ini berlanjut, saya kira nanti pengganti beliau juga akan memperhatikan keberlanjutan dari program ini. Oleh karena itu saya harap pemerintah konsisten, apapun yang terjadi terus memberikan makanan bergizi. Kalau nanti kekurangan dana, kemungkinan dipilih kali sekolah-sekolah yang high class ya, yang dihuni oleh mahasiswa-siswa yang dari kalangan jet set, kalangan orang atas ya, tidak usah. Sekarang fokuskan sekolah-sekolah di kampung saja. Yang terpencil ya Pak. Orang atau di pinggiran-pinggiran kota yang mereka anak-anaknya dari kolong jembatan, dari peminta-minta, itu saya kira itu yang
makanan bergizinya. Biar mereka ada mobilitas sosial yang tadinya masyarakat miskin menjadi masyarakat kaya. Baik, baik Pak Prof. Nah Pak Prof, untuk peran dari peran pemuda Muhammadiyah sendiri nih, barangkali ada nggak sih Pak Prof? Peran dari kalau pemuda Muhammadiyah sendiri terkait itu, apakah memang semuanya gitu ya Pak Prof? Ya semuanya terlibat kalau itu kan, tapi tetap kan bagian-bagian. Kalau MPI kan tidak ikut. Baik. Mungkin itu di kalangan Majelis Dikdasmen, terus MPKS yang ikut terlibat. Nah kalau boleh menyampaikan nih, kalau dari Pak Prof kan dari bidang MPI ya, Pustaka dan Informasi. Nah kalau dari program ini apakah juga ada pemanfaatan teknologi dan inovasi begitu Pak Prof? Ya iya, setiap momen tetap direkam, kita siarkan melalui berbagai kanal sosial media, termasuk TVmu, dan di berbagai macam saluran-saluran yang memberikan informasi kepada masyarakat. Baik. Pak Prof, perbincangan kita sangat menarik sekali terkait program pemerintah yaitu makan bergizi nasional secara gratis. Namun kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa, beberapa pemirsa khususnya juga kepada pemerintah ya dalam terkait program ini. Silakan Pak Prof. Ya saya kira ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini kan program makan bergizi program yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi edukasi kepada kita semua menyadari pentingnya anak diberi gizi yang baik. Oleh karena itu mungkin untuk keluarga harus diperhatikan betul gizi untuk anak-anak itu. Kalau orang tua kan sudah tidak terlalu membutuhkan gizi. Anak yang masa pertumbuhan itu harus dilengkapi dengan gizi supaya otaknya cerdas, pertumbuhannya baik, dan mereka tidak mengalami cacat dari sisi mental maupun cacat dari sisi fisik. Tumbuh subur, baik, dan menjadi para pemuda Indonesia dulu yang akan datang sebagai sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan baik. Itu mungkin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Prof atas informasi, penjelasan, dan pencerahannya tadi terkait dengan tema makan gizi nasional secara gratis. Dan tentunya kita berharap kita juga bisa melaksanakan kerjasama ya Pak Prof ya terkait program ini secara baik agar berjalan tentunya terus berlanjut sehingga bagaimana cita-cita mencerdaskan anak bangsa ini bisa terwujud. Pemirsa, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan catatan akhir pekan TVmu setiap pekannya. Saya Rizky Nuril Ilmi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.